Mind map-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, oke. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya dan rekan saya Valentina akan menjelaskan mengenai bab lingkungan database. Baiklah, lingkungan database ini merupakan sebuah tempat di mana terdapat basis data untuk bisnis dan pengguna memiliki alat untuk mengakses data. Untuk tujuan dari lingkungan database ini ialah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data tersebut disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, awal perancangan sebuah database ini haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi digambarkan di dalam database. Jika sebuah database ini merupakan suatu sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data-data yang terdapat dalam database. Sehingga ada 3 tingkatan arsitektur database ANSI part. Yang pertama yaitu tingkat eksternal atau external level. Tingkat ini merupakan cara pandang pemakai terhadap database. Tingkat eksternal ini menggambarkan bagian database yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Masing-masing pemakai ini mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Seperti contohnya itu saat kita membuat data kemarin, data yang terlihat dari tampak luar secara umum. Nah, yang kemudian untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat konseptual atau konseptual level. Tingkat ini merupakan kumpulan cara pandang terhadap database. Tingkat konseptual ini menggambarkan data yang disimpan dalam database dan hubungan antara datanya. Untuk contoh tingkat konseptual ini adalah merupakan data-data dari tingkat eksternal yang kita lihat secara umum. Kemudian tingkat ketiga yaitu tingkat internal atau internal level. Tingkat internal ini merupakan perwujudan database dalam komputer, di mana tingkat internal ini menggambarkan bagaimana database tersebut disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tingkat penyimpanan atau physical storage. Dari adanya tiga tingkatan arsitektur database ini bertujuan untuk memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti apabila ada perubahan yang terjadi pada tingkat lebih rendah, yaitu tingkat internal atau tingkat konseptual, tidak akan mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Nah, data independence ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama physical data independence dan yang kedua yaitu logical data independence. Yang pertama, physical data independence, yaitu apabila ada perubahan pada skema pada tingkatan internal, maka dapat diubah oleh database administrator tanpa mengganggu tingkatan atasnya, yaitu tingkatan konseptual. Kemudian untuk logical data independence, yaitu apabila ada perubahan pada tingkatan konseptual, dapat diubah oleh database administrator tanpa mengganggu pada tingkatan atasnya, yaitu tingkatan eksternal. Untuk prinsip database independence ini ialah hal-hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan yang pertama yaitu database administrator dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Kemudian pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Kemudian yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh database administrator demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna. Kemudian di data independence ini ada yang namanya mapping atau transformasi.
Mapping atau proses atau transformasi ini merupakan proses pendefinisian informasi dari satu level ke level lainnya. Mohon maaf sebelumnya ini ada kesalahan lainnya, ini harusnya pembagian mapping ini ada dua, yaitu konseptual atau internal mapping, dan yang kedua yaitu eksternal atau konseptual mapping. Pembagian mapping ada dua, yang pertama yaitu konseptual atau internal mapping. Konseptual atau internal mapping ini yaitu pendefinisian hubungan antara view konseptual dengan basis data di level internal. Sedangkan untuk eksternal atau konseptual mapping ialah pendefinisian hubungan antara view konseptual dengan view eksternal. Yang selanjutnya ada bahasa dalam DBMS. DBMS ini merupakan database manajemen sistem, merupakan kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan database. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu database, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam perangkat lunak, manajemen database biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang biasa disebut data sublanguage. Data sublanguage ini adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen database. Dalam penggunaannya biasanya dapat ditempelkan pada bahasa tuan rumah. Sedangkan database administrator itu lebih banyak menggunakan bahasa DDL atau DML. Nah, dalam database ini secara umum dikenal dua data sublanguage. Yang pertama yaitu data definition language, dan yang kedua data manipulation language. Yang pertama ini mendefinisikan struktur atau kerangka dari database. Sedangkan untuk data manipulation language menjabarkan pemrosesan dari database. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, ataupun mengubah data. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dari DBMS. Fungsi dari DBMS yang pertama yaitu penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah database manajemen sistem harus menyediakan kemampuan dalam menyimpan, mengambil, dan juga merubah data dalam suatu database. Yang kedua yaitu katalog yang dapat diakses oleh pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan juga diakses oleh para pemakai. Kemudian mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada ataupun yang akan dibuat. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu melayani kontrol konkurensi. Sebuah database manajemen sistem harus menyediakan mekanisme yang menjamin database terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap database yang sama secara bersamaan. Kemudian melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan database ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada database tersebut. Kemudian fungsi melayani autorisasi. Sebuah database manajemen sistem harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa para pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses database tersebut. Kemudian fungsi mendukung komunikasi data. Sebuah database manajemen sistem ini harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Kemudian melayani integrity. Database manajemen sistem bertujuan untuk menjamin semua data dalam database dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian fungsi melayani data independence. Sebuah database manajemen sistem harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur database yang sesungguhnya. Kemudian fungsi terakhir yaitu fungsi melayani utility. Sebuah database manajemen sistem sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai komponen lingkungan database manajemen sistem. Ada 5 komponen. Yang pertama yaitu data, yang terbagi menjadi 2, yaitu terintegrasi, dan juga yang kedua dapat dipakai bersama-sama. Untuk komponen kedua yaitu perangkat keras, selanjutnya perangkat lunak,
brainware, dan juga prosedur. Selanjutnya yaitu mengenai komponen database management system. Komponen database management system yang pertama yaitu query processor. Komponen ini merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang selanjutnya itu database manager menerima query-query lalu memeriksa skema eksternal dan konseptual untuk menentukan rekod konseptual yang diperlukan. Kemudian file manager. File manager ini memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk dan menentukan rekod konseptual yang diperlukan. Kemudian DML preprocessor, modul yang merubah perintah DML embed ke dalam program aplikasi ke standar fungsi pemanggilan dalam bahasa pemrograman. Kemudian DDL compiler, merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Kemudian dictionary manager, mengatur akses dan memelihara data dictionary, dan data dictionary ini diakses oleh komponen database manajemen sistem yang lain. Selanjutnya yaitu komponen dari database manager. Yang pertama yaitu authorization control. Authorization control ini modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Kemudian command processor memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Kemudian integrity checker ini untuk semua operasi yang merubah database, di mana integrity checker akan memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Dan kemudian query optimizer, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Kemudian transaction manager, modul ini mengerjakan proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Kemudian scheduler, yang bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap database sehingga berjalan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lain. Kemudian recovery manager ini menjamin database tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Kemudian buffer manager yang bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tape. Kemudian terdapat data dictionary, yaitu tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary ini juga biasa disebut dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol autorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai itu perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary ini menyimpan yang pertama yaitu nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, kemudian nama-nama data item yang ada dalam database, kemudian data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, ataupun read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data dictionary ini menyimpan nama-nama data item dalam database, kemudian jenis dan ukuran data item, dan batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary ini dibedakan dua, yaitu aktif dan juga pasif. Aktif ini selalu konsisten dengan struktur database karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sedangkan pasif tidak konsisten terhadap perubahan database yang dilakukan oleh pemakai. Kemudian penjelasan mengenai sebab dalam lingkungan database selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Valentina. Silakan. Selanjutnya yaitu model data. Valen.
Apakah suara saya terdengar? Sudah paling terdengar. Model data itu merupakan kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Mohon maaf, sebelumnya kamu menjelaskan yang mana dulu? Model data, kah? Nah, perkembangan model data ini merupakan representasi dari suatu reaksi terhadap model-model yang mendahulunya. Nah, sistem hierarki suatu basis data merupakan bagian dari perkembangan yang diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada jaringan, dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari desain hierarki. Basis data relasional muncul sebagai solusi baru untuk masalah-masalah yang desain hierarki dan desain network dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Ini adalah yang pertama yaitu ada entity relationship, lalu yang kedua ada semantik, yang ketiga ada fungsional, yang keempat ada object oriented. Lalu yang kedua ada model data berbasis record, di mana pada model data ini ada 3 macam jenis model data berbasis record ini. Yang pertama yaitu model data relasional. Model data ini berdasarkan konsep relasi matematika, data, dan relasi yang digambarkan pada sebuah tabel yang mempunyai kolom dan baris. Kolom-kolom tersebut mempunyai nama yang unik. Lalu yang kedua ada model data hierarki, di mana model data ini dikenal sebagai model struktur pohon, di mana data direpresentasikan dalam bentuk pohon atau diagram. Model data hierarki adalah Information Management System atau IMS yang dikembangkan oleh IBM. Yang ketiga yaitu model data jaringan. Model data jaringan ini dikenal juga sebagai struktur Plex. Pada dasarnya, struktur jaringan ini berasal dari struktur hierarki. Nah, kalau pada struktur hierarki itu setiap cell dapat mempunyai lebih dari satu parent. Nah, struktur jaringan ini mempunyai satu graf yang terdiri dari node atau simpul yang dihubungkan dengan satu edge. Nah, ada contohnya dari model data jaringan adalah perangkat lunak IDMS atau Integrated Database Management System yang merupakan produk dari perusahaan perangkat lunak kuliner yang bekerja pada mainframe IBM dengan sistem kerja DOS. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur DBMS Mobilisir. Ke atas ini. Nah, yang pertama yaitu ada teleprocessing. Nah, arsitektur adalah teleprocessing, di mana satu IO dan terdapat sejumlah terminal. Nah, semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal
untuk pemakai berjenis DAM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal tersebut mengirimkan pesan melalui sistem mengontrol komunikasi dari ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan di BMS. Nah, dengan cara yang sama juga pesan dikembalikan ke terminal pemakai. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi, tapi juga menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. Contohnya dari arsitektur ini yaitu ATM di berbagai bank. Lalu yang kedua, pendistribusian ke dalam jaringan jenis LAN atau local area network, di mana file server ini mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan di BMS. Nah, meskipun aplikasi dan di BMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file. Nah, dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Namun, arsitektur file server ini memiliki beberapa kerugian. Yang pertama yaitu terdapat melalui lintas jaringan yang besar. Masing workstation membutuhkan kopi di BMS, dan yang terakhir yaitu kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena jumlah di BMS mengakses file secara bersamaan. Lalu yang terakhir yaitu client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka di client server ini menunjukkan cara sesuai dengan namanya, sebuah proses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Ada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Nah, dalam konteks database, klien ini mengatur interface berfungsi sebagai workstation di tempat menjalankan aplikasi database. Klien menerima permintaan pemakai, lalu memeriksa sintaks dan generate, kemudian kebutuhan data atau bahasa lain. Nah, kemudian meneruskan pesan ke server, lalu menunggu respons dan bentuk respon untuk pemakai akhir. Dan itu juga menyediakan kontrol terhadap konkurensi. Nah, arsitektur jenis ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu menaikkan performa. Lalu yang ketiga, jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda juga dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses satu database. Lalu yang keempat ada dikurangi. Lalu hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur database. Lalu aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses database melewati jaringan. Lalu kekonsistenan. Lalu ada server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan divalidasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. Nah, keuntungan yang terakhir yaitu ke arsitektur open system. Nah, selanjutnya ada fungsi klien dan server. Nah, fungsi dari klien sendiri itu yang pertama ada mengatur user interface, lalu yang kedua ada menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai, yang ketiga lalu memproses aplikasi, yang keempat generate permintaan database dan memindahkannya ke server, lalu ke fungsi yang terakhir yaitu memberikan respons balik kepada pemakai. Sedangkan fungsi dari server sendiri yang pertama ada menerima dan memproses database yang diminta dari klien,
Yang ketiga, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. Lalu selanjutnya Anda melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respons ke client. Selanjutnya Anda memelihara data dictionary. Lalu Anda menyediakan akses database secara bersamaan, dan kunci yang terakhir yaitu menyediakan control recovery. Ada dua model jenis client server arsitektur, yaitu yang pertama two-tier arsitektur. Contohnya yaitu client programs menggunakan ODBC atau JDBC untuk mengkomunikasikannya dengan database. Lalu yang ketiga ada three-tier arsitektur. Kelompok 1, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada diskusi. Tadi dengarkan semuanya ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini saya akan nanya sekali aja. Mulai dari yang paling pertama tadi. Siapa si presenter pertama tadi? Siapa? Fadila. Fadila tadi yang pertama kali kamu buka yang mana? Dibesarkan? Lingkungan database, Pak. Coba dibuka. Lingkungan database yang mana? Poin yang tadi yang pertama. Diarahkan ke tadi. Tingkatan arsitektur. Oke. Yang kemarin kan kalian kan sudah bikin database. Itu tingkatan yang mana yang kalian bikin kemarin? Semuanya. Ini untuk semuanya. Ini diskusi, bukan pertanyaan ke penyaji, tapi diskusi semuanya. Yang kalian kerjakan kemarin yang mana kira-kira? Eksternal dan konseptual, Pak. Eksternal dan konseptual. Eksternal, cara pandang pemakai terhadap database. Eksternal ya. Kalau konseptualnya, kumpulan cara pandang terhadap database. Yang kalau yang ketiga, ini sudah menggunakan aplikasi. Betul. Kemarin tuh masih dua kita, eksternal sama konseptual. Yang kedua, tadi poin yang kedua yang mana? Data independence, Pak. Data independent. Physical data independence sama logical data independence. Ini yang physical atau pakai logical? Yang kemarin dibuat itu ya, Pak? Yang kemarin dibuat. Logical, Pak. Logical ya? Logical kan ya? Masih logical ya? Oke. Yang lain silakan, kalau nggak nyambung langsung tanyakan sekarang. Ini apa, kalau kemarin kan baru, kalian kemarin kan praktek dulu baru teori. Ini adalah cara yang dipakai untuk orang yang nggak paham dengan IT, bukan orang yang untuk orang bukan IT. Ini adalah cara belajar orang bukan IT. Kalau orang IT teori dulu baru praktek. Kalau kita kan praktek dulu baru teorinya. Data independence-nya pakai yang logical. Karena logika, kita mau logikakan ini harusnya ini kayak gimana, bukan yang fisik. Ntar kalau fisiknya kalau pakai SQL atau pakai akses, ntar baru belajar pakai fisik. Kira-kira ini ke mapping transformasi. Ini ada yang salah linknya itu yang mana ya, Fadila? Ini Pak, sebenarnya mapping atau transformasi ini bagian dari penjelasan lingkungan database. Kemudian yang ini juga harusnya bagian dari mapping atau transformasi, Pak. Nggak Oke, ada. konseptual termapping sama external conceptual mapping itu kan nyambung ke mapping transformasi ya. Mappingnya itu nyambung ke lingkungan database. Ya. Ya, oke. Pendefinisian informasi dari satu level ke level. Ini levelnya yang mana kira-kira? Dari satu level ke level yang lainnya. Yang mana? Kalau yang kemarin kita kerjakan tuh mana level ke level, satu level ke level lainnya itu yang mana kira-kira contohnya? Silakan. Level dari level eksternal tadi ke level selanjutnya, Pak, konseptual. Konseptual, dari level eksternal ke konseptual, oke. Kalau yang internal mapping? Konseptual dengan basis data di level internal. Oke, nyambung ya. Ini sudah kita lakukan semua. Sekarang kalau data independence, coba dibesarkan data independence. Yang 4 garis tuh, data independence-nya doang. Yang ini, Pak? Betul. Prinsip data. Oh, ini enggak nih. Ini saya masih belum sampai ke sini. Saya skip ya. Ntar
Ini kita bahas lagi di akhir semester. Ini baru nyambung ke sini. Next, ke poin berikutnya. DBMS. DBMS. Iya, Pak. Oke. DBMS ini adalah bahasa query. Banyak aplikasi yang menggunakan DBMS. Tadi yang saya bilang ada SQL. Ini pure murni hanya untuk database-nya doang, bukan untuk interface. Sebuah aplikasi kan terdiri dari dua ya. Interface itu tampilan luar, database itu adalah tempat penyimpanan data. Nah, DBMS ini adalah untuk menyimpan datanya, bukan untuk tampilan luarnya. Maksud saya tampilan luar itu kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Mahasiswa itu kan ada banyak aplikasi. Ada aplikasi ketika masuk sebagai mahasiswa, aplikasi untuk KRS-an, ntar endingnya ada aplikasi untuk SIAM, ada aplikasi untuk wisuda, habis itu close. Walaupun tampilan luarnya sama, beda-beda kan tadi kan ada banyak aplikasi, tapi semua data tersimpan dalam satu tempat. Satu tempat itu namanya database, di mana untuk mengelolanya digunakanlah DBMS, Database Management System. Naik yang ke atas DBMS. Yang ke atas, fungsi DBMS. Tadi kan menyimpan, mengambil perubahan data. Saya nggak tahu nih, kalau di Jember aplikasinya apa saja. Ketika kalian masuk menjadi mahasiswa, datanya pakai aplikasi apa? Ada nggak mendaftarkan data kalian di kampus? Ada, Pak. Apa? Pakai Sister. Pakai? Sister. Habis itu ketika kalian ke KRS-an pakai aplikasi berbeda atau sama? Sama, tapi ada pilihannya, Pak. Ada pilihan. Oke, aplikasi apa lagi yang lain? Sudah dua aplikasi itu aja? MMP, Pak. MMP itu apa? Media seperti pembelajaran gitu, Pak. Materi-materi di situ. Materi-materi, kayak Google Class gitu ya? Iya, itu Pak. Kan VLM-nya kalian, virtual learning manajemennya di Jember. Oke. Iya. Kalau di UB, Langen apa saja Langen kita? Ketika kalian masuk Langen, aplikasi apa? Ada SIAM, Pak. SIAM. Habis itu apa Langen? Ada Gapura juga. Habis itu? Ada BAIS. Oke. Langen, ketika masuk pertama kali pakai aplikasi yang mana? Masuk Pertama UB? kali pakai SIAM, Pak. Pakai SIAM ya. Ketika merubah data misalnya data alamat itu ada di mana? Ada di sistem SIAM-nya, Pak. Ada di sistem SIAM. Oke. Ya. Merubah password lewat apa? Lewat menu tampilan depan mukanya SIAM, Pak. Aplikasi apa merubah password? Oh, Pak, merubah password ya. BAIS, Pak. Oke, BAIS ya. Password itu dipakai ketika apa? Ketika SIAM pakai BAIS yang berubah dari BAIS atau enggak? Dari BAIS, Pak. Dari BAIS kan ya. Nah, itu maksudnya menyimpan, mengambil, merubah data. Salah satunya adalah kayak gitu. Kan dirubahnya di BAIS, tapi lewat SIAM pun masuknya pun berubah jadinya. Itu namanya adalah mekanisme perubahan data. Menyimpan, mengambil, dan merubah data. Katalog dapat diakses pemakai. Ini entar aja deh. Mendukung transaksi. Tadi kan istilahnya transaksi itu perubahan. Transaksi habis itu ketika SIAM kan ada milih milih mata kuliah kan ya? Betul? Tangan? Betul, Pak. SIAM. Betul. Melakukan milih mata kuliah itu merupakan salah satu transaksi. Setiap kali milih satu mata kuliah, maka akan bertambah satu transaksi. Setiap ada satu mahasiswa milih satu mata kuliah, transaksi akan bertambah. Itu namanya adalah melakukan transaksi. Habis itu ada melayani kontrol konkurensi. Konkurensi ini ada dua orang melakukan akses, tapi data yang masuk sama nilainya. Kalau misalkan di tempatnya Langan itu mata kuliah manajemen database-nya adalah EKA 002, maka di tempat lain ketika milih manajemen database juga EKA 002. Nyambung terus kayak gini. Melayani recovery itu contohnya database itu selalu akan ada backup. Kalau kita di Brawijaya, backupan kita punya 4. Di Malang, Jakarta, Sumatera, sama Kalimantan. 4 tempat itu kita backup database kita.
Habis itu ada melayani otorisasi. Tadi kan di BAIS berubah password. Ketika masuk ke dalam, ketika di SIAM, password sana berubah, nggak bisa masuk SIAM kalau nggak menggunakan password yang baru. Nah, itu ada otorisasi. Atau misalnya kayak gini. Contoh yang paling gampang kayak gini. Mahasiswa bisa milih mata kuliah. Saya sebagai dosen, saya nggak punya akses untuk memindahkan kalian masuk ke mata kuliah yang mana. Jadi saya nggak punya otorisasi. Yang punya otorisasi adalah kalian. Atau sebaliknya, kalian bisa nggak menambahkan absensi? Bisa kan ya? Tapi kalau misalkan saya sudah menambahkan kelasnya di otorisasi. Mendukung komunikasi data. Komunikasi data kalau misalkan tadi datanya mata kuliah ini satu pertemuan, maka semua tempat akan satu pertemuan. Integrity pasti sama integrity, jadi sama kayak tadi yang pertama, komunikasi data hampir sama kayak komunikasi data. Kalau cuman saya buka 2 kelas, pasti semuanya akan 2 kelas, kecuali kalian alpha. Data independence, gimana ya data independence ya? Data independence, kalian yang boleh menambahkan sendiri. Jadi kayak milih mata kuliah, kalau tadi kan yang bisa memilih adalah kalian, tapi mata kuliah yang dipilih adalah kalian menentukan, makanya independence. Utility jelas, utility sama deh untuk semuanya. Tapi ini ntar baru kita bahas yang ini. Bawah. Fadila. Next. Yang mana Fadila berikutnya? Fadila berikutnya mana? Komponen lingkungan database manajemen sistem. Oke, data terintegrasi dapat dipakai bersama-sama. Yang tadi EKA 002 manajemen database, semuanya mahasiswa yang sudah lulus PA atau sudah lulus pengantar akuntansi boleh memilih mata kuliah itu dapat dipakai bersama-sama dan terintegrasi. Perangkat keras, perangkat lunak, brandware, prosedur. Perangkat kerasnya ini adalah fisik perangkat keras itu adalah mouse, komputer, mainframe, server. Perangkat lunak softwarenya. Brandware-nya ini bukan perangkat lunak, tapi pola-pola, logika, habis itu kalkulusnya, bagaimana codingnya itu adalah masuk ke dalam brandware. Kalau perangkat lunak itu jadinya, kalau brandware ini logika-logika yang ada di sana. Prosedur ini adalah prosedur mahasiswa kalau memang kalau misalkan mau masuk ke SIAM atau misalkan mau menambahkan mata kuliah, prosedurnya kan ya menambah mata kuliah, mahasiswanya ini harus sudah bayar oleh bagian keuangan, di-approve, habis itu nanti mahasiswa baru bisa milih mata kuliah, itu namanya prosedur. Next. Yang berikutnya. Komponen database nanti ya. Nanti kalau sudah buka aplikasinya, ini bukan di logika. Kalau DBMS komponen database ini ada dalam aplikasinya. Memang ada query processor, database manager, file manager, DML, DDL, database language, compiler, dictionary manager itu nanti. Komponen database manager, itu juga nanti. Ntar aja kalau udah selesai, kalau sekarang sudah akses aplikasinya. Next. Berikutnya yang mana? Model data, Pak. Model data. Model data kita yang mana ini? Kita pakai objek atau record? Yang kemarin kalian simulasikan. Objek, Pak. Objek. Coba kiri. Kiri. Objek. Objeknya yang mana? Entity, semantik, fungsional, atau object oriented? Yang betul, entity. Entity-nya tadi kan ada mahasiswa, itu entitasnya ya. Dosennya, mata kuliahnya, itu ada entitasnya. Entity, relationship, semantik, fungsional, untuk kita adalah entity. Yang kedua, yang bawah, model data berbasis record. Model data berbasis record database terdiri dari jumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Kiri. Oke.
Sebenarnya nanti juga akan nyambung dengan model data rasional, tapi nggak apa-apa deh. Ini saya lewatkan aja. Bawah. Naik ke atas. Sudah. Yang berikutnya. Adalah. Oke. Arsitektur DBMS multi-user. Multi-user ini maksudnya database-nya satu, tapi bisa diakses dari banyak tempat. Multi-user itu paling gampang kayak gini. Kalau kayak tadi kan ada MEP, ada sister, dan seterusnya. Tapi kan datanya disimpan di satu tempat. Yang dari Jember disimpan di Jember, yang Brawijaya disimpan di Malang servernya. Tapi bisa diakses dari banyak tempat. Akses dari banyak tempat itu namanya klien. Komputernya kalian, tabletnya kalian itu adalah dianggap sebagai klien. Klien, jadi klien server. Jadi klien server satu, yang lainnya sebagai klien data yang berfungsi untuk memasukkan data, berfungsi mengedit data, tapi penyimpanannya satu di servernya. Kiri. Poin yang pertama dulu, klien server. Oke. Oke. Yang paling gampang klien itu adalah ke UI-nya, user interface-nya. Ke tampilan-tampilan. Jadi kayak tadi kayak sister MEP tadi, habis itu siam habis itu bais, itu adalah interface-nya sebenarnya. Bawah client server poinnya. Fungsi client server kiri. Coba lihat nih kiri, yang fungsi client server. Klien mengatur user interface, menerima memeriksa sintaks input, memproses aplikasi, generate permintaan database, memindahkannya ke server. Servernya menerima proses database yang diminta dari klien, memeriksa otorisasi, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity. Server itu tempat nyimpan datanya ya. Kita pakai analogi server itu tempat nyimpan datanya. Kliennya ini adalah kalian sebagai pemakai, user. Jadi ini fungsinya dua hal yang sangat berbeda. Di dalam server ini tidak bisa memproses aplikasi, karena memang server ini hanya storage-nya doang, tempat nyimpannya doang. Tempat nyimpan aplikasinya, tapi bukan memproses aplikasi, bukan untuk menggunakannya, nggak jalan, nggak taruh di dalam server. Hati-hati ya, server dengan storage itu dua hal yang berbeda. Kalau storage itu cuma menyimpan data, storage-nya, server ini adalah tempat nyimpan aplikasinya. Ini aplikasinya itu taruh di situ semua gitu. Kita ini cuma ngambil data dari situ. Ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Untuk kalau command prompt CMD yang di komputer itu termasuk server atau klien, Pak? Command prompt itu bukan server, bukan klien. Command prompt itu adalah bahasa aplikasi yang dipakai untuk melihat isi dalam aplikasi. Jadi itu lebih ke interface-nya. CMD kan ya, command prompt CMD itu. Jadi bukan dalam konteks yang kayak gini. Dia itu ngeliat, paling gampang tuh kayak gini dah. Ada interface, habis itu kita butuh shortcut. Shortcut-nya paling gampang lewat apa? CMD tadi. Kenapa? Makanya kalau CMD kan menggunakan bahasa sintaks, bukan basis objek. Kalau dalam aplikasi biasa itu pakai basis objek. Kenapa basis objek? Klik, itu kan klik ke objek diklik, makanya muncul langsung datanya. Nah, kalau yang CMD kan basisnya tulisan query. Oke. Udah? Ada lagi yang lain? Ini sangat teknis sekali ya. Oke. Nah, kalau terkait file-nya, Pak, file yang untuk penyimpanan server tuh seperti apa, Pak? Format yang digunakan, Pak? File yang digunakan pada saat penyimpanan di server. File digunakan semuanya dalam bentuk DB, MDB. Database. MDB. Manajemen database. Kok MDB? Ada tergantung database-nya, tapi pasti ujungnya itu dotnya .db. MDB. .db database. DB itu bisa diekstrak ke dalam Notepad, bisa diekstrak dari Notepad baru dipindahkan ke Excel. Tapi nyimpannya DB dalam bentuk tabel-tabel aslinya.
Dan nyimpannya itu bukan di server ya, tempat penyimpanan, namanya storage. Server ini adalah kumpulan keseluruhan. Selama ini kita nih membayangkan nyimpannya di mana? Di server. Enggak, nyimpannya itu enggak di server, nyimpannya di storage. Storage-nya biasa satu paket dengan server, ditaruhnya di ruangan server. Oke, ada lagi? Sudah? Mana? Coba. Yang mana nih? Konteks yang mana nih? Data dictionary. Oke. Kalau kemarin di tempat kalian mata kuliah itu ada kodenya kan ya? Ya, ada kodenya ya. Kodenya itu boleh nggak berubah-berubah? Nggak boleh. Sama nggak dengan kamus? Boleh nggak data dalam kamus itu berubah? Kalau Nggak boleh, katanya apa, pasti tulisannya apa kan ya? Tidak akan pernah Iya. ada perubahan apa saja. Nah, itu adalah dictionary-nya data. Kalau itu kita sudah definisikan database mata kuliah kodenya adalah EKA1, EKA002, maka selamanya akan berbunyi EKA002. Itu maksudnya adalah data dictionary. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Kalaupun berubah, sekali berubah, maka ketika berikutnya dia akan menggunakan perubahan yang terakhir, tidak boleh kembali ke yang lalu. Oke? Sudah? Berarti kalau data yang kita olah kemarin Pak, yang terkait mata kuliah itu masuk Itu ke dictionary-nya. primary key berarti ya Pak? Primary key yang akan, kalau dalam bahasa lain itu bisa dikatakan, ini dictionary-nya, diksinya adalah Iya, ini. iya Pak. Kan nggak akan pernah berubah primary key itu. Oke, ada lagi? Sudah? Karena nyimpan storage-nya ada di server. Jadi kan ini kan gini lah, storage kan nyimpan datanya kan ya, nyimpan datanya ya. Nyimpan data kan di storage. Kalau kodenya bukan EKA, kalau tadi kan kode database EKA 002. Kalau kita mau masukkan EKA 003, padahal di dalamnya cuma ada EKA 002, bisa masuk nggak ke dalam sistem? Nggak bisa kan ya? Nah, maksudnya adalah kayak gitu. Makanya bilang memelihara data dictionary. Dan selamanya pasti akan itu gitu datanya. Atau kalau misalkan kayak gini, si A NIM-nya adalah 1234. Boleh nggak berubah selain 1234? Nggak boleh. Kalaupun ada NIM baru 1235, itu pasti mahasiswa baru. Nah, 1234-nya boleh dipakai nggak? Enggak, maka dia memelihara kayak gitu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, bukakan tugas yang minggu lalu. Saya mau ngecekkan kemarin ada tugas yang menyelesaikan ke database tabel yang lainnya. Silakan, siapa yang kepengen presentasi? Siapa yang pengen menunjukkan? Saya jadikan co-host. Oke, siapa? Oh, Ardani.
Kalian dikasih kode mana yang UB, mana yang UNED ya, supaya saya tahu. Ini yang ngasih kode cuman Valentina. Di rename. Hanifah Ardani. Nopi, UNED-nya itu taruh di depan, bukan di belakang. Sudah Ardani? Belum muncul Ardani? Masih mute. Ardani, kamu masih mute, Ardani? Oke, sudah. Enable editing. Kemarin tuh baru T berapa yang saya ajarin? Iya, masa sampai T4 yang saya ajarin kemarin? Iya Pak, sampai T4. Yang belum berarti tinggal T5, T6. Iya, iya. Oke, lihat dulu di sheet yang ini, hari, jam ke. Coba lihat T5. T5-nya kayak gimana ngebikinnya? Oke, kode waktu 1, 2, 3, 4. Hari, jam ke, pukulnya. Oke, bisa. Cuman isimu harus dari Senin sampai Jumat. Harus lengkap. Ini namanya adalah data master. Data master ini tidak akan pernah nambah. Iya. Oke, oke. Gak apa-apa. 6, T6. Oke, pemeriksa alamat, nomor, lulusan terakhir, jabatan. Oke, nah perhatikan semuanya. Jabatan ini bisa di tabel satu tabel lagi. Jabatannya jabatan apa di sini? Oh, tidak. Bukan jabatan kayak gitu. Di sini bukan jabatan struktural, jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsionalnya itu ada tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Jabatan itu nanti jadi satu tabel sendiri lagi. Jadi layar yang ketiga. Ini namanya normalisasi ketiga. Oke, paham Ardani? Yang lainnya? Oke, lulusan terakhir nggak apa-apa, nomor HP nggak apa, ini bisa nih. Nah, balik ke relational database. Relational database, balik. Oke. Oke. Bawah. Nah, di atas, oke, di atas itu, di atas naik ke atas. Naik ke atas dulu. Ini kan tabel sendiri ya. Sebenarnya tabel 0. Ini 0. Tabel apa ini? Ini adalah tabel detail mata kuliah. Ini tabel 0 ya atasnya. Coba kasih dia di atasnya. Di atas 1. Di atas 1, insert. Di atas baris 1, di insert. Baris 1, diklik baris 1. Diklik baris 1. Ya, klik kanan, insert. Klik kanan. Klik kanan. Nah, sudah. Tabel detail mata kuliah. Nah, kalau kemarin kan saya ajarin kalian cara membuat tabel. Tabel itu terbagi dua macam. Tabel transaksi dan tabel master. Tabel master ini jarang-jarang nambah. Kalau tabel transaksi akan terus bertambah, bertumbuh kembang. Tabel detail mata kuliah ini adalah jenis tabel transaksi. Kenapa tabel transaksi? Karena kan dia akan nambah-nambah terus kan ya. Sebanyak sejumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Sebanyak sejumlah mahasiswanya. Coba kalau tabel kampus kan tabel master cuma 2.
tidak akan nambah-nambah lagi. Tabel mahasiswa, nambahnya kapan? Setahun cuma 2 kali. Setahun cuma 1 kali nambahkannya kan? Hanya pada saat penerimaan mahasiswa baru. Sehingga dikatakan tabel mahasiswa adalah tabel master. Dan tabel mahasiswa ini akan dipakai di tabel lainnya. Contohnya tabel detail mata kuliah. Itu kan ada NIM. NIM itu ngambilnya dari tabel mahasiswa. Itu tabel master. Betul. Tabel mahasiswa kampus, tabel master juga. Tabel mata kuliah kira-kira tabel master atau tabel transaksi? Transaksi, Pak. Enggak. Mata kuliah loh ya. Mata kuliah. Mata kuliah itu master. Apakah sering bertambah? Enggak kan? Kan list mata kuliahnya. Kalau mata kuliah tadi di atas, ini kan mata kuliah diambil. Dia akan berulang ciri khasnya. Kode mata kuliah itu kan ngambilnya dari tabel mata kuliah, ya enggak? Saya ulangi ya. Iya, Pak. Kode mata kuliah ngambilnya dari kode mata kuliah ngambil dari tabel mata kuliah. Mata kuliah berulang enggak? Di dalam, kalau dalam detail mata kuliah berulang, tapi di mata kuliah tidak berulang, dan penambahannya cuman dilakukan setahun sekali, sama kayak tabel mahasiswa, makanya dikategorikan tabel master, dan dia menjadi referensi untuk detail mata kuliah. Itu adalah ciri khas tabel master. Bawah. Tabel ruang, master atau transaksi? Transaksi, Pak. Transaksi, Pak. Ruang loh. Sering nggak perubahan tabel ruang? Coba lihat Kan tabel ruang. biasanya Coba ini, lihat Pak, di 4. ada penambahan kelas gitu, Pak. Enggak. Penambahan kelas sama nggak penambahan kelas dengan penambahan ruang langan? Beda, Pak. D4? Beda. Beda kan ya? Iya. Nah, tabel ruang adalah tabel master. Kan baru nambah. Tabel ini baru kan nambah kalau ada ruangan baru nambah. Beda ya konteksnya. Ruang dan kelas. Kelas ini satu mata kuliah bisa terdiri dari beberapa kelas. Bisa nggak? Misalnya nih mata kuliah manajemen database. Manajemen database-nya kan terdiri dari 8 kelas. Bisa nggak dalam satu ruang? Nggak bisa, Pak. Bisa. Di jam yang berbeda. Bisa, ya. Bisa. Iya. Kan 8 kelas ya, tapi di ruang yang sama. Bisa, tapi 2 hari. Di waktu yang berbeda. Ruangannya Iya. nambah nggak? Nah, ruangannya nambah nggak, Angan? Enggak kan? Nggak, Ruangannya nggak nambah. pakai ruangan Makanya tabel itu. master. Tabel waktu. Master atau transaksi? Tabel waktu? Master, betul. Dalam database kira-kira berapa jumlah tabel waktunya? Cuma 20 ya, tapi kan kita kan sampai jam ke-5, berarti ada 5. 5 kali 5 jawabannya. Jadi waktu kita cuma ada 25, kan 1 hari 5. 5 hari. Sabtu Minggu dihitung nggak? Enggak, Pak. Hitung, karena kan ada S2, S3. S2, S3 kan hari Sabtunya juga masuk. Berarti ada 5. 5 kali 6, ada 30 waktu jadinya. Coba lihat tabel waktu. T5. 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 Sheet T5. Nah, itulah saya bilang, Senin ada 5, Selasa ada 5, dan seterusnya sampai Sabtu ada 5. Makanya saya bilang, dilanjutkan, dipenuhkan, itu maksudnya adalah ini. Tabel dosen, transaksi apa, Master? Coba dibuka tabel dosennya. Master, Pak. Hah? Master, Pak. Master ya, oke. Sekarang saya Ya. lagi. Daftar barang, ini misalkan supply apa toko ya, Indomaret. Daftar barang itu master atau transaksi? Transaksi. Daftar barang loh. Master, Pak. Master, Pak. Daftar barang terjual. Transaksi, Pak. Daftar barang masuk. Transaksi. Daftar kasir. Master, Pak. Daftar kasir. Master, Pak. Master, oke. Daftar kasir pada shift tertentu. Master, Pak.
Transaksi, kasir pada si tertentu. Kan bisa berubah-berubah. Iya. Setiap hari berubah. Oke. Satu lagi. Daftar kota. Master. Master. Alamat mahasiswa di masing-masing kota. Transaksi. Kalau ada mahasiswa baru pasti akan nambah. Itu masuk ke dalam transaksi. Oke deh, gak apa-apa. Nanti akan semakin sering ini, pasti akan semakin sering ini. Semakin lama akan semakin terbiasa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Pak, sebenarnya apa yang ngebedain master sama transaksi Pak? Kata kunci buat ngebedainnya Pak. Master itu jarang berubah, transaksi itu akan selalu berubah dan akan barisnya. Kalau dalam database, tabelnya akan nambah terus. Kalau daftar barang, nambah nggak? Hanya ada ketika barang baru nambahnya ya. Tapi kalau ada barang datang, perlu nambah daftar barang nggak? Nggak perlu kalau sama. Oke. Jawabannya adalah kayak gitu. Nggak perlu kalau sama. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira dalam akuntansi yang mana merupakan master, mana transaksi? Tahu coba? Catat account tahu? Kode rekening tahu? Iya, Pak. Tahu. Itu master atau transaksi? Master. Master. Oke. Transaksinya apa? Jurnal transaksi atau master? Jurnal transaksi, Pak. Ya, betul. Oke, sudah. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Nah, jika sudah, minggu depan, tugas kalian, saya nggak ngajarin ini, kalian cari sendiri ya. Jadikan 6 tabel ini dalam bentuk akses. 7 tabel. Saya ulangi ya. Bikin 7 tabel ini dalam akses yang terrelasi. Jadi ada relationship-nya. Ada relationship-nya ya. Ada nanti kalian cari sendiri. Relationship dalam akses, relationship dan database. Jadi nyambung, ada garisnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Itu pasti akan benar kalau kayak gini. Pasti akan benar. Ketika kalian memasukkan dalam tabel, ingat ya, logikanya nanti masukkan dulu datanya di masing-masing tabel yang 1 sampai 6. Itu kan tabel master. Masukin dulu itu. Habis itu baru cobain masukin di tabel 0 ini, tabel detail mata kuliah. Kalau di dalam tabel yang lain itu misalnya NIP-nya 1, 2, 3, maka di tabel ini pasti kalian kalau sudah terrelasi 1, 2, 3 tuh kalau terrelasi 1, 2, 3 bisa masuk. Tapi kalau 1, 2, 4, padahal di dalam tabel NIP-nya tidak ada 1, 2, 4, maka nggak bisa masuk. Itu baru benar. Kalau ternyata bisa masuk apapun, padahal tabel sana nggak masuk, nggak ada, maka salah. Paham? Perlu saya ulangi? Paham, Pak. Paham. Cukup, Pak. Paham ya? Cara ngetesnya kayak gitu. Itu kalau udah bisa kayak gitu benar sudah. Artinya kalau nggak kayak gitu nggak, masih salah. Ntar kalau udah ini paham baru kita masuk ke yang berikutnya. Akses, pakai akses. Saya bilang pakai akses. Microsoft Access. Ya, belajar sendiri ya aksesnya ya. Baik, Pak. Saya nggak bisa akses, Baik, Pak. saya bisa pakai SQL. Pak, Tapi kalau kita permisi. pakai SQL, bayarnya mahal. Cuman logikanya sama. Ingat, pakai primary key sama foreign key. Ada kodenya nanti. Ada. Kalau primary key muncul warna kuning nanti. Kalau foreign key-nya warna abu-abu, tapi ada kuncinya. Muncul lambang kunci di tabelnya, di field-nya. Oke, ada pertanyaan? Ya, Ardani kamu dari tadi nanya kok. Yang lain? Buat teman-teman, Pak. Ya. Oke. Sudah, Pak. Cukup, Pak.
Yang bilang Banten-Banten itu siapa tadi? Langen atau siapa? Oh, jelas nggak mungkin Langen ngomong kayak gitu. Langen Saya, Pak. Jakarta, Kak. Bagus ya. Iya, Pak. Sorry. Langen bukan anak Jakarta. Langen berbesar hati tidak mau diakui sebagai anak Jakarta, tapi diakui sebagai anak Tangerang Selatan. Iya. Coret, Pak. Beda itu Jakarta dengan Tangerang Selatan. Tidak seibu, tidak sebapak kan ya. Itu kan kabupaten provinsi yang berbeda kan Langen ya. Betul, Pak. Pinggir, Pak. Iya. Masuk Banten kan ya, Tangsel? Banten, Pak. Banten. Itu sudah pisah kembar, sudah cerai dari Jakarta dulu. Ada pertanyaan yang lain? Ini kalian sudah masuk ke dalam teknis sekali ya. Nanti baru sedikit kita sambungkan ke akuntansi. Paling di 2 pertemuan terakhir baru nyambung dengan akuntansinya. Baru benar ini akuntansi akan seperti apa. Oke. Jika tidak ada, hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Pak, Apa? sebentar Pak. Ya. Aulia. Jadi, kemarin ini Pak, saya masih agak ini sih Pak. Yang di sheet T1 itu kan kalau nggak salah ID kampusnya itu kan termasuk PK ya Pak. Tapi di relational database-nya itu ID kampusnya itu FK. Ya betul, FK kan primary key, karena di tempat yang lain itu jadi foreign key. Oh. Di tabel aslinya primary key, tempat lainnya pasti namanya FK, jadi foreign key. Semuanya akan kayak gitu nih, kodenya semua FK. FK dari tabel yang mana? NIM, FK-nya, PK-nya ada di mana? Tabel apa? Di tabel 2. Mahasiswa, oke. Iya. Betul. Oh begitu Pak. Oh iya ya. Jadi Soalnya pasti kemarin kebalikannya. saya kiranya NIM-nya jadi yang PK itu di nama Pak, tapi di relational database itu NIM-nya yang jadi FK gitu. Saya kira Enggak, FK dua ya. Foreign Oh, key ya. ya, FK bukan SK, foreign key. Iya, Ingat FK. ya, satu PK, satu primary key bisa memiliki banyak foreign key. Maksudnya kayak gini, NIM kan ada melekat di tabelnya mahasiswa, tapi NIM itu bisa dipakai di banyak database. Di banyak tabel. Satu PK pasti terdiri dari banyak FK. Satu FK pasti hanya ada satu PK. Artinya tabel mahasiswa, NIM di tabel mahasiswa bisa dipakai di banyak tempat, di banyak tabel. Tapi di tabel yang lainnya, tabel tamunya itu pasti akan merefer ke cuma satu tabel primary key. Sudah? Berarti satu data itu bisa jadi PK dan FK ya Pak? Ya jelas, satu data ya. bisa jadi. Pasti ya jelas ada. Pak. Terima kasih Sudah? Pak. Sudah semuanya? Sudah Pak. Devi Trisina, ini beda dengan mata kuliah yang semester lalu ya. Semester lalu itu benar-benar ya udah nggak apa-apa, saya bantu kalian. Kalau untuk mata kuliah ini tidak ada bantu-bantu. Kalau emang nggak bisa Devi. Kalau mata kuliah lalu kan kamu sama siapa tuh? Satunya dapat A kan, kedua-duanya? Tanpa. Enggak, Pak. Hah? Enggak. Dapat apa? Antara B+ atau B gitu loh, Pak. B+ deh kayaknya. Dan itu kan effortnya kan dikit sekali. Beda dengan yang kali ini ya. Ini harus benar-benar tune in baru bisa dapat nilai yang bagus. Oke, ada? Sudah ya? Saya cukup di sini ya, paham ya? Ini kalian akan susah sekali ngerjakannya. Tapi ini sesuatu yang menyenangkan karena di luar akan keluar dari ini, keluar dari kotaknya akuntansi. Ini akan lari ke kotaknya IT ini. Belajar loh sana, coba-cobain. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum. Hah? Ada pertanyaan? Kan kemarin kata Bapak bakalan teori kan, berarti minggu depan kita teori atau ngerjain ini Pak? Maksudnya untuk Dua-duanya. Kan ini kan sinergi nih. Teori, habis itu saya tunjukkan nih loh kepada kalian tuh sudah ngerjakan. Jadi minggu depan tetap dua-duanya. Tapi nggak usah lama-lama teorinya. Kayak tadi gitu loh. Kalau tadi kan enak, ini saya tunjukkan, ini sudah kalian lakukan, udah nggak lakukan. Ketika kalian lakukan kan bisa langsung nangkap. Oh ini loh ternyata sudah kalian lakukan kan ya. Ya enggak, tadi kan bisa kalian pilih-pilih sendiri mana sudah kalian lakukan, mana belum kalian lakukan. Oke,
Sudah? Sudah, Udah, Pak. Pak. Dah, oke. Dari tadi saya bilang udah, ternyata banyak nanya lagi. Oke ya, kali ini udah beneran nih. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Iya, Pak. Assalamualaikum Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Yo, Terima kasih, Pak. sama. Terima kasih, Pak.